Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara kerja OSI. Hah? OSI? Ojo sing iki? Ya enggak lah. Jadi, pada tahun 1977 di Eropa, terdapat badan internasional yang disebut dengan ISO. Nah, ISO membuat sebuah protokol jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. Jadi ada ISO, ada OSI. Jadi gimana sih 7 layer, lapisan-lapisan, protokol jaringan? Oke. Langsung aja kita bahas. Pada layer yang ketujuh ada application. Disinilah kita semua berinteraksi. Karena layar ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan yang terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan, messenger, mengirim email, streaming, dan lainnya. Lalu pada layar yang keenam ada presentation. Pada bagian ini adalah bagian yang paling mudah, yaitu mengubah data-data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengirimkan data berupa gambar, data tersebut akan dijadikan format biner terlebih dahulu agar bisa dikirimkan melalui jaringan. Lalu pada layar kelima ada station. Disinilah penentuan apakah sebuah koneksi dibuat, dihentikan, atau dilanjutkan. Contohnya ketika kita keluar dari sebuah sistem. Lalu selanjutnya pada layar keempat ada transport. Disinilah bentuk data yang akan dikirimkan akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itu yang digunakan untuk mengecek apakah data utuh atau ada yang hilang dan akan dikembalikan kembali. Contohnya, ketika kita ingin mengirimkan email, tapi karena koneksi buruk, maka tidak terkirim dan kita akan diperintahkan untuk mengirim ulang jika kita masih ingin mengirimnya. Lalu pada layar ketiga ada network. Disinilah terjadi pengidentifikasian alamat IP dan pembuatan header. Contohnya, ketika kita ingin mengirimkan data melalui jaringan, data tersebut diberikan tugas di mana jalur data tersebut akan dikirimkan sampai ke tujuannya. Next, ada layar kedua, yaitu data link. Saat mendapatkan data dari layar pertama, disinilah pemeriksaan kesalahan transmisi fisik perantuan operasi dari hub dan switch yang nantinya akan dijadikan menjadi frame. Dan pada pengaplikasiannya, inilah layar yang paling sulit dari layar lainnya. Lalu selanjutnya ada layar pertama, yaitu physical. Disinilah terjadi pengiriman data digital yang akan dikirimkan ke tujuan melalui media, tegangan listrik, frekuensi radio, inframerah, dan lainnya. Contohnya saat kita mengirimkan data menggunakan kabel fiber optik. Simulasi lengkapnya adalah saat melakukan komunikasi dari warnet, di mana data yang dikirimkan dari komputer penjaga warnet telah melakukan perjalanan yang begitu keras untuk sampai ke komputer user. Jadi, setelah kita lihat penjelasan 7 layar OSI, disimpulkan bahwa data yang dikirimkan harus diterjemahkan ke dalam format tertentu yang dilanjutkan ke session untuk menentukan siapa, kapan, di mana data tersebut akan dikirimkan. Layar OSI adalah protokol yang sangat menguntungkan karena sebelum adanya OSI, saat tidak mungkin ketika laptop merek Acer berkomunikasi dengan merek Apple. Dan mungkin sekian video yang bisa saya jelaskan tentang simulasi OSI. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.